Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi atau baru bertemu ya. Pertemuan pertama kali ini kita akan membahas atau masuk di pelajaran Al-Quran Hadis. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bab 1, baca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid. Nanti ada beberapa bagian dalam bab ini, namun di pertemuan hari ini kita hanya akan membahas satu pembahasan aja, yaitu tentang mad iwad, pembahasan mad iwad. Baik, silahkan disiapkan catatannya bila diperlukan dan disimak materinya. Yang pertama, apa itu mad iwad? Atau mungkin beberapa sudah ada yang tahu ya, apa itu mad iwad, contoh bacaannya, bagaimana cara membacanya. Namun kita akan bahas lagi mad iwad ini hari ini, mulai dari pengertiannya. Yang pertama, pengertian mad iwad. Mad iwad ini ada dua kalimat ya. Ada kata mad dan iwad. Secara sederhana, mad itu artinya panjang. Jadi nanti berhubungan dengan cara membacanya. Nanti kalau kalian bertemu dengan mad iwad, maka harus dibaca panjang. Ukuran panjangnya berapa nanti akan dibahas di depan. Kemudian iwad, kalimat kata iwad artinya pengganti. Jadi nanti ada sesuatu yang diganti sehingga menjadikannya mad iwad. Apa yang diganti itu nanti akan dibahas juga di depan. Karena sederhana, karena mad iwad berasal dari dua kata yaitu mad dan iwad. Mad iwad berarti kalimat yang dibaca panjang karena ada yang diganti. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Bagaimana contoh bacaan mad iwad? Sekarang kita masuk ke mengidentifikasi yang bagaimana sih dalam Al-Quran yang disebut mad iwad itu. Nah, contoh bacaan mad iwad dapat ditemui pada kalimat dalam surah Al-Adiyat berikut. Ayat pertama di surat Al-Adiyat ya. Wal 'adiyati dhabha wal 'adiyati dhabha. Yang manakah yang kalimat yang mengandung kalimat mad iwad? Nanti akan dibahas ya. Kalau yang sudah tahu boleh disimpan dulu jawabannya. Nah, karena wal 'adiyati dhabha ini ayat pertama dan dhabha ini menjadi akhir, kalimat dhabha ini menjadi akhir dari ayat tersebut, maka ketika kita membacanya kemudian berhenti di kalimat dhabha, kita akan melafalkan bacaan tersebut tanpa melafalkan tanwinnya. Karena di sini kan kalau kita lihat nih, wal 'adiyati dhabhan. Kalau ditulisannya dhabhan, tapi karena kita berhenti, kita mengganti tanwin di sana menjadi fathah saja. Jadi tidak dibaca wal 'adiyati dhabhan, tapi dibaca wal 'adiyati dhabha. Nah, sekarang sudah ketemu nih apa yang diganti. Yang diganti adalah tanwin diganti dengan fathah saja gitu. Jadi yang asalnya dhabhan diganti dengan dhabha. Namun karena ini mad, kembali lagi kepada pengertiannya, mad itu artinya panjang, maka jangan pendek bacanya, jangan wal 'adiyati dhabha. Tapi dua harokat atau dua ketukan akan dibahas lebih lanjut di depan. Dapat kita simpulkan bahwa di sana ada bacaan yang diganti ya, atau yaitu tadi tanwin diganti dengan fathah. Maka dihukumilah bacaan tersebut dengan hukum mad iwad atau mad yang dibaca panjang, mad yang dibaca panjang karena ada yang diganti. Kalau kita lihat di tabel warna biru nih tulisannya dhabhan, tapi dibacanya kita dhabha. Kita mengganti tanwin dengan fathah saja. Asalnya dibaca han, menjadi dibaca ha saja. Namun karena hukumnya mad, maka harus dibaca panjang. Kita lanjutkan. Bagaimana cara membaca kalimat mad iwad? Cara membaca kalimat mad iwad atau kalimat yang mengandung hukum mad iwad yakni dengan dibaca panjang seukuran satu alif atau dua harokat. Jadi kalau tadi kalimatnya wal 'adiyati dhabha, nah dua harokat, ha-nya itu dibaca dua harokat. Kita akan coba baca ya bareng-bareng kalau yang
sedang bisa baca Al-Quran, kita lafalkan bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. Shadaqallahul azim. Nah, di sini ada 6 ayat yang kita baca dari surah Al-Adiyat. Nah, kira-kira ada berapa nih yang mengandung hukum mad iwad? Ada 1 kah, atau 3 kah, atau berapa? Nah, akan kita bahas sekarang. Yang pertama, hukum mad iwad dalam kalimat-kalimat dalam surah Al-Adiyat ini, yang pertama ada di kalimat dobha, itu yang tadi kita bahas di awal ya. Yang asalnya dibaca dobhan, kemudian kita ganti menjadi dobha. Kemudian kalimat qodhan, yang asalnya qodhan, karena kita berhenti jadi dibaca qodha. Selanjutnya pada kalimat subha, naq'a, dan kalimat jam'a. Apakah yang terakhir masuk mad iwad? Yang lakanud, innal insana lirabbihi lakanud. Jawabannya adalah tidak, karena syarat mad iwad itu yang tadi ya, fathatain atau jabar, kalau bahasa Sundanya jabar di akhir kalimat, jabar tanwin di akhir kalimat, atau fathatain di akhir kalimat. Karena lakanud, kalimat lakanud tidak mengandung fathatain, melainkan berbeda hukumnya, maka tidak dihukumi mad iwad. Nah, ini ada contoh-contoh lain untuk dipelajari ya, contoh-contoh yang mengandung hukum mad iwad. Ada yang tadi kita bahas dalam surah Al-Adiyat, atau semua ya, semua yang kita bahas barusan, semua yang kita bahas, semuanya di sini adalah yang dibahas atau pembahasan dari kalimat yang kita bahas di slide sebelumnya. Jadi perubahannya ini seperti ini, yang asalnya dobhan jadi dobha, dan seterusnya. Untuk latihan, pokoknya ciri-ciri mad iwad itu di akhir kalimat ada tanwin fathah atau fathatain ya, dobhan, han, an, yang seperti yang ditandai merah. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.